Kang Abu, makasih sekali kesempatannya Kang Abu. Saya sebenarnya dari dulu kepengen waktu kita ketemu berapa tahun yang lalu ya, setahun atau 2 tahun, setahun yang lalu ya. Iya, Di kita satu di seminar. acara seminar keto itu ya. Iya, jadi itu saya pengen banyak belajar. Sebenarnya saya waktu itu agak merasa ketampar sih dengan apa yang Kang Abu omongin di situ. Terus kemarin sebenarnya saya pengen ngajak kapan ya bisa bareng ya, ngobrol bareng. Banyak yang saya ingin tanyakan, tapi saya tahu ada bukunya, tapi kok belum ada bukunya. Kesempatan kemarin Kang Abu launching bukunya Mind Blowing, teman-teman. Terus saya makin banyak ketampar kiri kanan situ. Tapi menariknya dok ya, saya tamparin tapi senyum-senyum aja nih dokter nih. Ya sedang kadang-kadang kita berasa kalau kita ketampar kita malah happy ya, jadi seperti tampar sama anak kecil gitu, malah seneng gitu. Jadi itu ngelihat saya, aduh ini kesempatan saya pengen banyak belajar. Tadi saya udah bilang sama teman-teman, ini maaf kalau saya egois, jadi kalau teman-teman mungkin kalau nggak ada kesempatan, saya nggak kasih kesempatan karena saya ingin belajar. Untuk bertanya bisa langsung ke Kang Abu gitu. Kang Tenang Abu, aja dok, kan kita bisa bikin series dok. ya, makasih Kang Abu. Dan untuk kedepannya teman-teman, Kang Abu ini bikin dialog positif, dan saya sebenarnya belum pernah ikut di dalam itu. Saya kepengen Kang Abu bisa kasih info nggak, dialog positif itu hari apa, terus gimana caranya kita bisa ini. Jadi mungkin kita awali dari dialog positif. Dialog positif itu sebetulnya program yang didesain spesial untuk menemani orang-orang di pandemi, dok. Jadi kalau boleh saya cerita gitu. Jadi pas awal pandemi itu kita semua off gitu ya, dimana saya menyadari bahwa saya tuh orangnya bisa diem gitu. Terus ya begitu pandemi semua off, nggak ngapa-ngapain, entah kayak dapat sesuatu di bawah, kamu bikin acara deh gitu yang bisa nemenin orang tuh kalau malam tidurnya nyenyak gitu. Berarti kan di situ harus ada nutrisi psikologisnya, nutrisi kesadarannya. Akhirnya terciptalah dialog positif gitu. Karena waktu itu kontraknya hanya pandemi, jadi dialog positif udah stop di episode 499 setahun lalu, dok. Jadi dialog positif udah stop. Ya, sekarang dialog positif lagi hibernasi dulu. Hibernasi. Iya. Karena sempat dapat di buku, sempat dapat rekor muri ya. Iya, Yang terbanyak ya. Ya, puji Tuhan kemarin si dialog positif ini juga dapat rekor muri menjadi podcast terbanyak dalam waktu tersingkat gitu. Karena itu hampir tiap hari, dok, selama pandemi. Almost every day. Iya. Karena memang problem banyak setelah pandemi, setelah orang COVID juga banyak yang nanya ke saya kenapa tensinya naik, nadinya tetap kencang, yang kita sebut sympathetic overactivity. Jadi karena di saat pandemi kena COVID lagi, nadinya kencang banget, dan teman-teman banyak kadang-kadang yang udah bosen ngeliatin saya live ngomongin cuma intinya tidur. Jadi relaksasi itu penting sekali, dan pas sekali sebenarnya waktu itu dibuat dialog positif menurut saya ya. Cuma saya tahunya baru belakangan. Betul. Banyak orang yang pada saat pandemi malah nggak bisa tidur, padahal nggak ngapa-ngapain. Oke, langsung ke topiknya, Kang Abu. Ini kita topiknya self engineering. Boleh dikasih tahu nggak maksudnya seperti apa sih, Kang Abu? Ya, oke. Mungkin kenapa topiknya self engineering, kita tuh kadang lupa sesuatu gitu, dok, bahwa ada satu teknologi yang super canggih, teknologi yang benar-benar sophisticated gitu ya, benar-benar dahsyat. Di mana teknologi ini tuh sesuatu hal yang paling apa ya, pokoknya intinya adalah best of the best dari semua teknologi. Ya pertanyaannya, teknologi apa? Diri ini gitu. Tubuh kita ini adalah the high-end teknologi yang sophisticated gitu. Nah cuman yang menarik adalah ketika kita udah dikasih teknologi tertinggi, kita tuh jarang baca manualnya gitu loh, dok. Kita tuh jarang ngerti apa sih ini gitu. Produk apa sih ini gitu. Dan gimana cara menggunakannya gitu. Dan ketika kita nggak pernah aware terhadap apa yang kita miliki, let's say katakanlah ini tubuh kita, diri kita, let's say adalah dirilah gitu ya kira-kira. Nah, kenapa jadi konteksnya adalah self engineering? Banyak orang itu sekarang malah fokus keluar gitu ya, fokusnya ke keinginan mencapai, meraih.
Tapi kita renungin deh, berapa sih sehari aja kita punya care terhadap self gitu. Kita merasakan apa yang kita rasakan, kita merasakan apa yang kita mau, kita merasakan apa yang kita sebenarnya inginkan dalam hidup gitu. Karena ketika panca indera kita memang didesain untuk melihat keluar terus sih, kuping keluar, mata keluar. Jadi faktor eksternal tuh kadang-kadang jadi jauh lebih penting daripada faktor internal gitu. Nah, tapi menariknya kalau kita sedikit lah ya berbicara dalam konteks teologis gitu misalkan. Kan tubuh ini adalah kitab suci yang langsung ditulis sama Tuhan gitu. Maka kalau tubuh ini adalah kitab suci yang ditulis sama Tuhan, ya baca dong gitu intinya. Sementara kita sering membaca sesuatu yang di luar atau menelaah sesuatu yang di luar, tapi kita nggak benar-benar bahwa saya tuh jangan-jangan nggak kenal diri gitu. Jadi self engineering itu lebih kepada mengajak untuk kita untuk mengenal diri gitu dong. Karena begitu kita mengenal diri, kita pasti percaya diri gitu. Nah banyak orang yang sekarang nggak percaya diri karena nggak kenal sama dirinya. Nah kalau udah percaya diri kan jadi nggak gampang jual diri gitu intinya dong. Jadi akhirnya ketika kita berbicara pengenalan konteks diri kita, pengenalan siapa diri kita, pengenalan self inner atau meniti ke dalam diri, itu saya rasa yang sangat dibutuhkan di era modern sekarang, apalagi pandemi gitu. Nah, good news-nya adalah dalam perspektif apa yang saya lihat gitu ya, pandemi ini sebetulnya lonceng besar gitu. Pandemi ini sebetulnya big warning gitu. Dimana kalau kita ngelihat bahwa big warning ini kan semua orang di pandemi dirumahkan gitu ya. Semua orang di pandemi itu disuruh ke dalam sebenarnya. Ayo dong self love lagi, self care lagi. Jangan-jangan selama puluhan tahun ini yang kamu kerjain bukan passion ya. Jangan-jangan selama ini yang kamu cari gapai raih bukan apa sesuatu yang memang benar-benar kamu pengen gitu. Jadi di satu sisi katakanlah pandemi ini disaster gitu ya, virus lah apa. Tapi dalam sudut pandang kesadaran, saya sih melihatnya bahwa ini adalah blessing banget gitu. Dimana ketika kita dirumahkan, dan ya sekarang kalau kita bicara topik-topik kan ngomongin mindfulness lah, ngomongin kesadaran ini kan arise banget gitu. Dimana mungkin 10 tahun belakangan, kalau kita bicara 10 tahun yang lalu mungkin agak jarang gitu berbicara tentang kesadaran gitu. Jadi mungkin untuk opening dok, self engineering adalah tubuh kita tuh mesin lah dalam tanda petik. Tubuh kita tuh produk gitu. So please make sure ya kita beli handphone aja ada manual booknya, meskipun nggak dibaca juga sih ya. Nggak dibaca. Apa sih? Tapi ayolah, come on gitu. Kita punya teknologi yang super canggih, dahsyat, sophisticated gitu, which is tubuh kita, diri kita. Once kita nggak tahu dan nggak kenal siapa diri kita, gimana cara pakainya, ini pasti akan nabrak sana sini, dan itulah outcome-nya kalau mungkin dengan bahasa sekarang, kenapa orang cepat overthinking, kenapa orang cepat stres, depresi, dan seterusnya gitu. Karena ya jangan-jangan dia nggak tahu takaran dirinya, nggak kenal dirinya, dan tidak melakukan self-engineering. Saya rasa itu openingnya, dok. Ya, karena memang saya juga akhir-akhir ini juga belajar ternyata tubuh kita tuh memang benar-benar udah paling canggih lah. Jadi kalau ada orang bilang, dok kita kan nggak bisa disamakan sama hewan karena hewan punya taring, ya memang nggak bisa karena kita punya otak kan. Otak kita paling gede di semua spesies. Nah itu kita bisa pakai. Jadi kita nggak perlu terbang seperti burung, kita bisa bikin pesawat. Kita nggak perlu bisa lari seperti cita, kita bisa bikin mobil, saking canggihnya. Tapi saking canggihnya kita lupa emang sama diri kita sendiri karena kita selalu mikir dari luar apa yang saya butuh dari luar. Padahal di dalam kita punya sesuatu. Orang sekarang suka tanya, dok kolagen apa yang terbaik, antioksidan apa yang terbaik. Padahal di dalam sendiri kita punya itu luar biasa. Badan kita tuh cuma masalahnya Kang Abu, di mana manual booknya? Oke. Kalau kita bicara gimana manual booknya kan berarti at least kita punya awareness aja dulu. At least kita punya kesadaran aja dulu untuk mengenal aku gitu. Karena hal-hal gini tuh nggak pernah diajarin gitu dok. Kita tuh diajarin matematik, diajarin cara ngitung, tapi nggak pernah diajarin cara berpikir gitu. Kita nggak diajarin polanya gitu ya dalam sistem pendidikan. Nah bicara tentang otak lah katakanlah. Kita tuh dikasih dua the greatest faculty gitu ya. Dua hal yang paling, salah satunya dua terbaik yang diberikan kepada manusia. Itu ada dua. Nomor satu namanya imagination. Nomor dua namanya memory gitu. Nah ini dua fakulti yang kita cuman manusia lah. Binatang tuh nggak bisa berimajinasi lah, katakanlah begitu gitu.
Nah, yang menarik adalah justru dengan dua perangkat yang sangat dahsyat ini, hari ini manusia banyak dikecewakan. Hari ini banyak manusia yang menderita gara-gara dua perangkat hebat ini. Hari ini masih memikirkan masalah 10 tahun yang lalu. Hari ini masih memikirkan masalah 5 tahun yang lalu. It's all about memory gitu. Jadi sekarang banyak orang ngomong bahwa aku ini menderita dalam hidup. Bukan hidup yang membuat menderita, tetapi kita stuck di dalam memori gitu. Apa yang belum kejadian udah stres hari ini. Berarti kan imagination. Bahwa imajinasi membunuh kita, memori membunuh kita. Jadi artinya apa? Ketika kita dikasih intelektual, jangan-jangan intelektualitas ini yang membunuh kita juga gitu. Intelektual ini yang benar-benar against us, benar-benar melawan diri kita. Yang akhirnya kita jadi kompulsif, mencapai, meraih, menggapai, mencapai, meraih, menggapai, nggak ada selesai-selesainya. Dimana akhirnya kita nggak punya waktu untuk reflection, kita nggak punya waktu untuk step back for a while gitu. Kita nggak punya waktu untuk melakukan dalam konteks let's say perenungan gitu. Karena kalau kita mengandalkan hanya dalam konteks intelektual, jangan lupa bahwa ada satu poin bahwa itu juga ada intelligent, the body intelligent katakanlah. Ada konteksnya lebih kepada kecerdasan gitu, tapi ada konteksnya lebih kepada wisdom juga gitu. Nah, saya rasa sekarang yang paling penting untuk kita gapai dalam konteks self engineering untuk membuka kitab suci ini, saya tuh selalu mengatakan tubuh kita tuh kitab suci loh. Kitab suci yang penting untuk kita baca, untuk kita telaah, untuk kita benar-benar, mungkin kalau dalam perspektif Islam disebut ikro gitu ya. Ikro itu kan research gitu. Terus itu mencari ulang. Karena nanti kalau pada bahasan tertentu kita akan menyadari bahwa diri kita tuh multi layer, kayak kulit bawang gitu. Dikupas satu, ada kupasan berikutnya, dan itu adalah sebuah proses seumur hidup yang that's life gitu. Dan saya selalu mengatakan bahwa hidup ini adalah sekolah gitu ya, the school of life. Maka setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar. Tapi yang terpenting adalah once kita nggak punya niat dan nggak punya intensi terhadap diri, gimana nih kita mau berkembang gitu. Nah disitulah mungkin banyak yang taken for granted gitu, malah ngelalui aja, lebih fokus kepada kesedihannya, lebih fokus kepada ketakutannya, lebih fokus kepada hal-hal yang dia tidak terjadi apa yang dia inginkan, ekspektasi. Akhirnya dia nggak punya rasa untuk how to life gitu. Karena ada dua sih dok, ada hidup, ada drama hidup. Mana yang sering dikasih makan itu yang akan tumbuh. Jadi kalau drama hidupnya yang tiap hari dikasih makan, ya hidup jadi drama gitu. Tapi this is life gitu. Kita penting untuk embracing life, kita penting untuk enjoying life karena ya saya sih mengatakan dan merasakan bahwa anugerah terbesarnya adalah hidup ini sendiri gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya the manual book, ya back to yourself gitu. Karena masing-masing kita udah dikasih perangkatnya, ya ini the best lah gitu ya. Cuman pertanyaannya mau nggak untuk menggapai atau menelaah atau mau menyelami gitu kira-kira untuk lebih mengenal diri gitu. Jadi poin pentingnya adalah kita udah dikasih kitabnya nih masing-masing dan masing-masing kitab tinggal cuman punya mau kesadaran untuk terus mau membaca gitu, terus mau menggali gitu. Saya rasa di situ dulu, dok. Ya, sambil ngopi, Kang Abu seperti momen menyeruput kopi. Nah, kayak menyeruput kopi yang saya tulis kan dok, banyak orang yang nyeruput kopi tapi mikirin masalah. Jadi dia nyeruput masalah sebenarnya gitu. Ya makanya kalau teman-teman baca buku rasanya jelek. Jadi kita ngopi di mana, pikiran ada di mana, seperti momen kita bernafas. Gimana menurut Kang Abu? Itu kan nafas punya kita sendiri, tapi kadang-kadang suka lupa kita nafas. Ya, saya rasa kalau kita bicara dalam konteks hidup, dok, kalau kita mau menelaah, mau menggali ke dalam diri kita gitu ya. Sederhana, katakanlah misalkan untuk mempermudah aja ya. Mungkin akan sangat mudah untuk memisahkan bahwa antara aku dan mobilku gitu. Bahwa aku bukan mobilku, tapi mobil adalah kepemilikan aku gitu. Berarti kan sebenarnya dalam diri ini banyak aku, ada mobilku, ada rumahku, ku dan seterusnya. Tapi kalau mau lebih dalam lagi, banyak yang tidak menyadari bahwa ada keterpisahan antara aku dan pikiranku. Aku dan perasaanku. Karena hari ini banyak orang yang jauh lebih dalam lagi berpikir bahwa pikirannya adalah diriku gitu. Bahwa perasaannya
adalah diriku. Makanya kenapa kalau lagi bete, aku merasa bete. Nah, jadi yang bete itu siapa sih sebenarnya? Yang kesal tuh siapa sih gitu? Dan itu kalau kita nggak bisa memisahkan akan diasosiasikan sebagai diri sendiri. Nah, kembali lagi lebih dalam, ini bahas ini perlu 10 SKS saya agak panjang dok, tapi kita straight masuk gitu. Supaya mulai menyadari kita penting ada pause moment untuk antara pikiran, perasaan, memori. Ini kan perangkat sebenarnya. Bahwa pikiran dihadirkan untuk kita pakai. Tapi sekarang banyak orang yang dipakai sama pikirannya, dipakai sama perasaannya gitu. Akhirnya pikirannya jadi master gitu, dirinya jadi slave-nya. Dalam tanda petik, ya kalau kita ketukar fungsinya, ya pasti akan going well gitu. Nah, balik lagi gitu ketika berbicara tentang nafas gitu. Kan kalau kita sadari, dok, the true meaning of life itu kan cuma nafas sebetulnya. Kita sekarang punya apapun, uang banyak, harta banyak, rumah banyak, nggak punya nafas, juga nggak jadi apa-apa gitu. Berarti kan the essential of life itu adanya di nafas sebetulnya. Makanya saya rasa ini dalam penelitian biologi, dalam penelitian kedokteran, kenapa segala sesuatu nanti fungsi jantung lah, fungsi otak, itu semua datang dari konteks di mana si nafas ini dalam tanda petik terjadi gitu. Maka kenapa nafas ini menjadi satu yang penting banget? Karena kalau kita bicara saya tanpa identitas, tanpa wajah ini, tanpa tubuh fisik ini, esensial sang hidup itu ya nafas gitu. Maka nafas itu adalah yang membuat kita hidup. Dan disadari atau tidak, kita lagi belajar, kita lagi nonton, kita lagi tidur, dia nggak pernah berhenti loh. Dia yang terus-menerus mengurus kita gitu, yang terus-menerus menghadirkan kehidupan kepada kita gitu. Makanya dalam hukum semesta gitu ya, kalau kita bicara, kenapa sih the law of universe itu nomor satu tuh unity gitu. We are one kok. Saya dan dokter tuh menarik nafas dari udara yang sama katakan. Kita semua tuh menarik dari esensial yang sama gitu. Dan itulah kenapa mungkin kalau kita menyadari lebih dalam lagi, ketika kita melihat momen kita adalah satu, kita adalah satu kesatuan, kita akan lebih mudah untuk mengerti perbedaan gitu. Karena mau nggak mau, guru saya tuh pernah bilang gini dok, Bu, kalau lu benci sama orang, cari orang yang nggak narik nafas sama dihirup dengan oksigen yang sama. Nggak ada, nggak mungkin gitu. Jadi kalau benci sama orang, nggak usah tanggung-tanggung. Cari orang yang nggak narik oksigen di tempat atau dalam tanda petik oksigen yang sama. Di situ saya mulai menyadari gitu. Kebencian, kedengkian. Karena mungkin emang nggak sadar tentang kesatuan. Kembali lagi ke nafas. Dan mungkin itulah kenapa ketika dokter dan saya, kita semua menarik udara yang sama. Disitulah kita menyebut sa-udara. Bahwa kita ini semua satu udara gitu. Bahwa kita ini semua adalah satu kesatuan. Makanya ketika dalam satu kesatuan, maka saya berperan di dalam satu kesatuan ini untuk menjaga apakah menjadi society yang baik, apakah menjadi society yang buruk dalam tanda petik. Kita berkontribusi terhadap itu gitu. Karena kenapa? Society ini yang akan menentukan kita. Lingkungan luar ini yang menentukan diri kita. Kalau kita lebih kecil dari lingkungan luar, ya kita akan mediocre gitu. Kita akan di situ-situ terus. So that's why penting gitu. Untuk bagaimana kita menyadari, let's say kembali kepada nafas gitu ya, bahwa nafas itu adalah hal yang vital gitu. Saya pernah ikut satu pendidikan monk, dok. Jadi ini biksu gitu ya, karena saya juga banyak bergelut di interfaith dialog gitu. Waktu saya masuk, itu saya pikir ilmu pertamanya mau diajarin kungfu dulu lah, Shaolin apalah, gimana. Saya pikir pembelajarannya akan sangat berat banget gitu. Ternyata begitu masuk di hari pertama mau jadi biksu dalam tanda petik ya, dalam tradisi Hindu gitu, waktu itu saya pernah ikutan. Nomor satu, pembelajarannya adalah learn how to breathe. Belajar cara bernapas. Karena cara bernapasmu menentukan kualitas hidupmu. Karena cara bernapasmu menentukan bagaimana kesadaran dirimu gitu. So that's why banyak tradisi, banyak cara, di mana ketika kita mau menemukan diri, gerbang pintu utamanya ya melalui nafas gitu. Karena begitu kita sadar nafas, kita sadar momen. Dan begitu kita sadar momen, kita lepas dari jebakan memori dan imajinasi. Dan yang menarik, dok, detik ini tuh baru loh. Kita belum pernah ada di detik ini gitu. Detik ini
sesuatu yang nggak pernah terjadi seumur hidup kita. Bahkan saya mengatakan detik, the-nya aja udah masa lampau gitu. Dan berarti kalau kita detik ini baru, kita tuh selalu membaru gitu. Tapi kebanyakan orang selalu nanya, how old are you? Seberapa tua? Tapi jarang yang nanya, how new are you? Seberapa baru dirimu hari ini? Seberapa baru kesadaranmu hari ini? Yang kadang kita harus membarukan dengan konteks apa? Salah satunya adalah melalui jalur napas. Gitu. Kira-kira gitu, sebentar. Iya, jadi kita itu nafas itu sebenarnya break bukan sih? Kalau selama ini kita sukanya ngegas saja, tapi kita mungkin suka lupa untuk coba redain dulu deh. Makanya ada orang yang bilang, dok, sebenarnya merokok itu bahaya nggak sih? Mana bahaya rokok sama gula? Saya bilang rokok ada kebaikannya karena kita bernafas, menenangkan diri. Gimana, Kang Abu? Sebenarnya itu seperti apa sih manfaat nafas itu? Nggak cuma buat oksigen doang kan? Ya, oke. Jadi gini, dok, kalau kita bicara konteks ini gitu ya, bahwa salah satu hal yang penting kita sadari bahwa kita ini pabrik chemistry, kita ini pabrik kimia gitu. Dan kadang-kadang kita tuh di hijack oleh hormonal, oleh kimia gitu. Bahwa kalau kortisol yang keluar atau apapun yang chemistry yang buruk keluar, itu kan sebetulnya konteksnya adalah bagaimana kita bereaksi gitu. Karena everything is all about reaction gitu. Nah, yang menarik adalah apapun reaksi kita, yang paling signifikan itu berpengaruh terhadap, ini disadari atau tidak gitu ya. Bahkan ketika kita marah, coba cek aja, pasti begitu nafas pendek, begitu nafasnya terengah-engah, itu pasti oksigen ke otak pasti juga nggak baik gitu. Dan itu pasti akan memengaruhi semua kinerja otak kita gitu. Nah, itulah kenapa sadar nafas itu menjadi penting, karena ketika kita mulai menyadari ketika lagi tensinya tinggi, ketika kita turunkan, kita redakan. Makanya dulu salah satu guru saya tuh ngomong gini, dok, Bu, kalau kamu marah, kalau ada orang nyebelin, terus kamu pengen marah, caranya gampang. Sebelum kamu marah, hitung dulu 1 sampai 1000. Abis itu kamu boleh marah balik gitu. Saya praktekin, dok. Ada orang nyebelin, saya hitung dulu. 1, 2, sampai 200 udah capek sendiri. Akhirnya jadi nggak pengen marah gitu inti. Nah, artinya ketika kita kembali ke nafas, di situ basic kontrol kendali kita gitu. Which is sorry to say, 95% orang tuh nggak sadar nafasnya. 95 sampai 99% tuh orang tuh nggak sadar nafasnya. Hanya 1-5% yang sadar terhadap nafasnya. Karena kenapa? Dia selalu voluntary hadir, yang kita nggak sadari bahwa ini tuh objek yang vital banget gitu. Nah, makanya begitu kita mulai menjaga nafas kita, mulai memperhatikan nafas kita, di situ kita mulai bisa masuk ke dalam konteks di mana katakanlah ketika kita lagi stres tinggi, dengan kembali ke nafas, kita bisa menurunkan tuh si tingkat stresnya. Ketika kita menyadari bahwa konteks ada apapun faktor eksternal, karena gini, akan sangat sulit merubah dunia. Mendingan merubah cara berpikir. Karena kalau mau merubah orang lain panjang ceritanya. Tapi begitu saya mencoba berubah cara berpikir saya terhadap orang lain, itu mempengaruhi. Dan salah satu yang dipengaruhi adalah bagaimana saya mengkonsumsi atau bagaimana saya melakukan nafas gitu. Jadi balik lagi gitu bahwa salah satu hal esensial yang saya pelajari dalam hidup gitu ya sampai saat ini adalah how to control our, bukan kontrolnya, maksudnya bagaimana kita bisa menyatu dengan nafas gitu. Bagaimana kita benar-benar bisa feel the breath gitu. Dan yang paling sederhana hanya lakukan sederhana, tutup mata, duduk hening, perhatikan nafasnya, karena at least ketika kita melakukan itu fokus kita nggak keluar gitu. Fokus kita ke dalam. Karena banyak orang yang lupa bahwa semua terjadi apapun bukan dari luar. Contoh sederhana. Kalau kita lapar tuh nggak pernah datang dari orang lain, tapi dari dalam. Dan ketika kita lapar, kita makan, makanan bukan untuk orang lain, untuk aku. Tapi yang jadi masalah lupa kalau ada sakit hati, dianggap datangnya dari luar gitu. Semua dari sini. Berarti yang paling penting untuk diobati, yang paling penting untuk dihealing, ya bukan orangnya, akunya. Dalam artian begitu kita mulai menyadari bahwa semua within, dan perlu disadari juga sih teman-teman semua bahwa semua kehidupan itu tidak ada yang paling realitas kecuali apa yang kita alami gitu. Bukan apa yang kita ketahui. Tapi karena
pengetahuan yang mungkin terlalu banyak daripada pengalamannya. Jadi akhirnya kita jadi penumpang gelap hidup gitu. Kehidupan itu tergantung omongan orang, menurut katanya pokoknya teori ini. That's good untuk pembelajaran. Tapi at the end, apapun yang kita tahu yang akan menjadi realitas sejati adalah apa yang dialami. Dan the truth, the reality tentang hidup, kalau tadi bicara tentang drama hidup dan hidup, drama hidup itu semua pikiran kita, semua imajinasi kita, semua keinginan dan seterusnya. Tapi hidup itu sendiri adalah sang napas gitu. Maka sumber hidup the essential, ya konteksnya cuma napas sih sebenarnya. Nah, maka mungkin kita nanti bisa bicara lebih panjang tentang ini gitu ya, tapi poin intinya adalah once kita mulai menyadari napas, kita menyadari esensi hidup, kita menyadari hidup itu sendiri, begitu kita mengerti, belajar, memahami, kita bisa menerima hidup itu sendiri gitu. Makanya to be simple untuk jadi practical way-nya, kalau di Instagram, di Spotify, di YouTube, di mana-mana gitu ya, itu selalu ada tombol pause tuh. Kalau bisa sehari-hari tombol pause-nya tuh agak sering dipencet deh. Yang di era modern ini tuh tombol pause-nya tuh error mulu, dipencet tuh boceng mulu, dipencet boceng mulu gitu. At least once ketika kita mau ngomong, coba pencet dulu tombol pause-nya. Direnungkan dulu. Kira-kira kalau saya ngomong ini oke nggak? Mau posting, pencet dulu tuh tombol pause-nya. Kira-kira impact postingan saya ini gimana gitu. Nah, karena kompulsif, banyak orang yang posting dulu, ngomong dulu, nyesalnya belakangan gitu. Dan itu impact-nya udah terjadi gitu. Nah, so that's why di situ penting antara napas, jeda, hening. Itu saya rasa untuk bagaimana kita bisa, salah satu cara untuk bagaimana kita bisa melakukan self-engineering gitu. Saya rasa itu. Iya. Saya mau cerita sedikit. Kemarin saya, tapi kasusnya nggak cuma satu, sering banget. Jadi dari tensi, saya mau operasikan, saya cek tensinya agak tinggi. Kemudian saya cek radangnya LED, laju darahnya kental. Kemudian radang kronis, peningkatan radang, tanda-tanda radang kronis. Dan ginjalnya ada problem. Jadi filtrasinya udah mulai berkurang dari ginjal. Tapi saya lihat makanannya bagus. Si ibu, dia nggak ngerti salahnya di mana, Dok. Saya bilang, ibu stres kronis, ibu tidurnya kurang. Nah, dia bilang, nggak bisa, Dok. Saya tuh kalau mau cepat tidur, tetap aja pikiran saya kemana-mana. Jadi ada aja begitu saya takut lupa, saya langsung pegang handphone terus saya tulis lagi, takut besok nanti lupa lagi, dia bilang gitu. Saya bilang kita mesti kenal sama diri kita. Jadi cobalah, tapi itu jadi kebiasaan, Kang. Dan itu kebiasaan kita puluhan tahun gitu loh, seperti itu terus gitu. Gimana salah satunya di buku Kang Abu bilang membiasakan kebenaran atau kebenaran yang dibiasakan. Jadi kita mesti ngerti badan kita gitu. Gimana cara membiasakan? Misalnya kita salah satunya yang saya dengar dari Kang Abunya, biasa kita marah-marah, datang ke kantor marah-marah pagi, siang, sore. Kalau besok lusa kita datang ke kantor, kita nggak marah-marah, rasanya aneh. Bagaimana cara membiasakan itu yang benar? Oke, Dok. Jadi ini mungkin kita agak mundur jauh gitu ya, supaya kita mengerti ini secara holistik gitu. Duh, ngomongin ini nggak mungkin sejam sih, Dok. Oke, nanti kapan-kapan kita bikin webinar lah ya, Dok ya. Iya. Lebih holistik gitu. Ini kan teaser ya, teaser. Oke, yang pertama, ini penting untuk kita ketahui, teman-teman. Ini penting sepenting-pentingnya. Jadi, kalau ada pertanyaan, kalau saya selesai hidup, apa yang penting untuk saya sampaikan ke orang-orang? Salah satunya ini. Karena ini the most important thing, gitu ya. Ya, top 10 lah ya. Top 5 malah, atau top 3. Oke, jadi gini. Ada dua hal yang harus kita sadari. Ini saya sederhanakan dua, sebetulnya layernya panjang banget, gitu ya. Salah satu faculty terbaik dalam kehidupan kita adalah pikiran. Dan yang menarik adalah itu nanti layernya banyak banget. Katakanlah, kita bagi dua aja. Ada pikiran sadar dan akan ada pikiran bawah sadar. Alam sadar, bawah sadar. Ini kita penting ngerti banget. Jadi kalau di iceberg, tip yang paling atas yang kecil itu adalah sadar. Maka 95% kehidupan kita itu dikontrol oleh bawah sadar. 95%.
Maka 95% ini udah diinstal sejak kita dalam kandungan ibu kita. Maka itulah kenapa pendidikan orang tua sangat memengaruhi print out anaknya. Karena kenapa? 0 sampai 7 tahun, seorang anak dalam kondisi otaknya teta, dia hanya menerima semua program yang didatangkan oleh lingkungannya termasuk ibu bapak. Dan itu menjadi program dirinya. Which is di dalamnya ada apa? Kebiasaan, ada belief system, ada value, dan macam-macam. Jadi tanpa disadari, ketika kita melakukan sesuatu, semua orang tuh merasa bahwa diriku bebas, freedom. Renungkan lagi. Kita tuh bukan manusia bebas. Kita terpenjara oleh kebiasaan-kebiasaan kita. Which is kebiasaan itu yang hadir 95% tanpa kita sadari it's on. Saya kasih contoh sederhana. Otak kita ini recording from the past. Jadi dia hanya dalam konteks bahwa sesuatu yang sudah direcord berulang-ulang sampai hari ini. So itulah kenapa we are what we repeat. Jadi kalau ada orang yang ngomong gini, aku tuh orangnya pemarah. Enggak, emang tiap hari latihan marah. Udah gitu aja. Bukan orangnya pemarah. Nggak gitu. Aduh, ketabok lagi saya. Betul, gitu dok. Jadi aku tuh orangnya emang nggak bisa gini. Enggak, emang kamu latihan itu diulang-ulang. Karena latihan diulang-ulang, jadi nggak perlu dilakukan lagi. Itu udah jadi program. Sadarilah tiap hari itu kita 95% hanya mengulang sesuatu yang sama kok. Itulah kenapa tiap masuk restoran yang dipilih nasi goreng lagi. Kenapa? Karena berputar di subconscious mind tadi gitu. 95% ada di situ. Itulah kenapa manusia tuh susah untuk berubah. Karena programnya udah diinstal selama kita hidup gitu. Nah, saya kasih contoh sederhana gini, dok. Supaya mungkin ini jadi relevan gitu ya. Kebayang nggak orang melakukan tiap hari bangun tidur di jam yang sama, mencet alarm dengan tombol yang sama, dengan jari yang sama, ke kamar mandi pakai rutin yang sama untuk mandi, kepala dulu apa, keluar ke kantor dengan jalan yang sama, dengan mobil yang sama, ketemu orang yang sama, di jam meeting yang sama, jam-jam segitu ketemu problem yang sama, dengan button memory yang sama, lagi mandi pikirannya udah di kantor pikirannya udah di tempat makan siang, di tempat makan siang pikirannya udah balik di kantor pikirannya udah ada di rumah. Dan dia cepat-cepat pengen ke rumah, pulang, cepat-cepat pengen istirahat, karena pengen cepat-cepat mengulang sesuatu hal besok paginya dengan rutin yang sama. Pertanyaan saya, di hari itu apa yang kita dapetin sesuatu yang baru? Nothing. There is nothing new di dalam hidup kita di hari itu. Diulang 2 kali. 2 hari, 3 hari, setahun, 5 tahun. Akhirnya apa? Tubuh kita merecord semuanya, yang akhirnya jadi craving. Makanya kalau Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu libur, tapi karena recordingnya itu udah putar terus, jam 9:30 udah marah-marah di kantor tiap hari, hari Sabtu lagi nggak ngantor, 9:30 tubuh kita tuh lagi, kalau belum marah sih 9:30, udah 9:30 nih, marah dong, gitu. Karena itu menjadi sesuatu hal yang jadi habitual, gitu. Jadi bahayanya kebiasaan adalah bagaimana kita tidak deal atau tidak menyadari tentang kebiasaan. Nah, tadi kalau pertanyaannya gimana caranya? Ya balik lagi, berarti kita penting untuk mereprogramming. Alam bawah sadar kita itu penting untuk direprogramming gitu. Makanya ada beberapa metode, entah itu mau menggunakan hipnoterapi, it's okay. Katakanlah, dari sadar menuju bawah sadar, itu ada opening gate ketika kita mau tidur. Makanya kalau teman-teman menyadari kenapa anak kecil sebelum tidur suka didongengin hal-hal yang heroik sama ibu bapaknya, karena itu reprogramming subconscious mind kita sebetulnya. Gitu. Nah, secara sederhana, mungkin ini kita perlu topik pembahasan yang agak panjang gitu ya, tapi to be simple aja. Reprogramming alam bawah sadar ketika pikiran tidak terlalu sibuk. Means, kita penting untuk melatih bagaimana menyaksikan pikiran. Bagaimana membuat pikiran tidak dalam tanda petik menguasai diri kita. Ingatlah ya, ada yang menyadari pikiran, ada pikiran. Dirimu bukan si pikiran, tetapi yang menyadari pikiran. Berarti kita penting untuk step back for a while. Mundur sejenak. Dimana ketika kita mundur sejenak, kita bukan pikiran kita bukan perasaan kita bukan nama kita akan going inside. Kita akan masuk ke dalam tanda petik another dimension gitu. Kalau di dalam sains dikatakan the field gitu, yang sering disebutkan sekarang artinya quantum field gitu ya misalkan. Nah ketika kita masuk, hening,
dalam tanda petik, entah itu mau namanya terserah lah ya, mau meditasi, mengening, mau suwu, mau tafakur, itu saya rasa cuma brandnya aja gitu. Ya tapi menarik sih, sekarang beda brand juga jadi ribut, padahal barangnya itu juga gitu. Nah itu sih. Kadang-kadang ada itu juga gitu. Ya karena nggak ngerti aja sih sebenarnya. Nah, tinggal cerita dok, itulah kenapa kita perlu jeda gitu. Karena dengan menjeda, kita tidak kompulsif terhadap kebiasaan-kebiasaan kita. Saya tuh nggak pengen ngomongin orang, tapi ngelihat orang pengen komen mulu, kebiasaan. Stop sejenak. Dan rewrite program itu dengan apa yang kita mau gitu. Dan itu mau nggak mau lakukannya nggak bisa sehari 2 hari. Karena at simple, new habits itu akan hadir 21 hari ketika kita mengulang-ulang hal yang sama. Makanya kenapa ada challenge 21 hari gitu. Jadi kalau kita bicara tentang atomic habits gitu ya, teman-teman sadari deh, habits baru apa yang pengen dilakukan. Start small. Dari hal kecil aja, tapi continue gitu. Karena dengan kontinuitas kita tetap sadar dengan melakukan sesuatu apa yang kita mau, hari ke-21, hari ke-22, itu akan tumbuh tuh benih, bahwa new habits will come gitu. Nah jadi poin-poin yang paling pentingnya adalah sadari dulu, ya gimana kita mau reprogram kalau kita nggak tahu programnya. Goals program barunya mau apa? Dan lakukan dalam daily basis gitu. Karena kunci utamanya adalah latihan. Kunci utamanya adalah konsistensi gitu. Nah yang kejadian sekarang dok, ini yang banyak saya terima gitu ya. Let's say ngomongin diet aja dok. Orang tuh sekarang sibuk nyari cara diet gitu. Sibuk nyari cara olahraga. Ya untuk cara, oke lah, semua tergantung kenyamanan, semua tergantung kesanggupan dan seterusnya. Tapi kalau ada pertanyaan sederhana, tuh, olahraga apa sih yang paling terbaik untuk saya? Nggak usah jauh-jauh. Olahraga yang disempatkan, udah gitu aja. Karena jangan banyak nyari, tapi nggak sempat juga untuk melakukan perubahan gitu. Nah, start from simple step. Nggak usah jauh-jauh pengen gimana-gimana dulu gitu. Yang sederhana aja. Karena little changing itu make big impact ketika dia udah menjadi new self kita. Simpelnya gitu dok, yang bisa saya sampaikan dalam beberapa menit. Ini Kang Abu, kadang-kadang kan tadi Kang Abu bilang gimana caranya kita bisa melihat pikiran kita. Jadi kita step back, mundur ke belakang. Ini orang, ini Henry, Andreas ini lagi mikir apa nih? Jadi kita melihat diri kita sendiri. Terus ada lagi antara kita agak susah memisahkan, ini orang niat baik atau niat jahat, bakalan besok seperti apa, bakalan dia seperti apa, itu antara pikiran dengan hati kita gitu. Gimana cara memisahkan, apakah itu pikiran yang kita benar-benarkan atau memang perasaan kita yang salah atau gimana? Ya, gini dok, ada satu statement gini, no wrong feeling, nggak ada feeling yang salah. Yang ada adalah wrong action. Gitu ya. Ketika kita merasakan sesuatu sama orang, misalkan, ini kayaknya orang nyebelin deh, ya. Nggak, it's okay untuk ada rasa itu. Tapi bukan berarti begitu ini kayaknya orang nyebelin langsung tonjok gitu ya, jangan gitu ya. Itu namanya wrong action. Karena feeling juga adalah salah satu sign. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara bahasanya tubuh tuh perasaan. Itu tuh language of body itu adalah feeling gitu. Dan itu penting untuk kita telaah gitulah kira-kira. Makanya kalau kita bicara ada pikir, ada rasa, ya itu segala sesuatu yang penting juga untuk kita kalibrasi gitu. Mana yang datang dari kompulsif pikiran, mana yang datang dari hati lah ya, bahasa gampangnya gitu. Nah maka kenapa sih kita penting untuk menjadi pengamat pikiran kita? Karena pikiran kita tuh benar-benar impulsif gitu. Loncat depan, makanya sering disebut monkey mind gitu ya. Makanya kalau kita ngomongin Darwin tuh ngomong semua manusia itu cuma monyet tanpa buntut gitu. Intinya dalam konteks bahwa monkey mind-nya tuh ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Ke depan jadi anxiety, ke belakang jadi depresi. Diulang-ulang aja terus gitu. Nah artinya ketika kita jadi pengamat pikiran kita, which is kita kembali kepada our wisdom. Kalau di penelitian tuh di sekitar jantung kita tuh ada satu sel yang mirip sama sel otak. Kalau nanti kita kaitkan sama vibrasi, energi, frekuensi, itu dia punya sebuah vibrasi medan magnet yang kencang banget gitu kira-kira. Nah singkat ceritanya gitu aja ya. Nanti kalau
kita punya waktu lebih banyak, nanti kita detailkan. Nah, tapi intinya adalah otak kita itu adalah fungsional polarity, baik buruk, dualitas, hitam putih gitu. Dan ketika kita menentukan, sejatinya menentukan bukan masalah baik buruk. Kenapa? Karena baik buruk itu konteksnya sangat relatif gitu. Maka ketika kita hening sejenak untuk melepaskan dualitas untuk masuk ke sini, di sini tuh kalau kita sebut adalah wisdom. Maka kalau Greg Braden tuh bilang gini, ini salah satu peneliti gitu, bahwa wisdom kita tuh semua udah ada di sini gitu. Makanya secara naluriah, mau dari indigenous people gitu ya, orang-orang yang lama banget sampai sekarang, secara nature kalau mengatakan aku tuh ini, aku tuh ini, aku tuh ini gitu. Karena secara esensial ketika kita masuk ke dalam wisdom kita, gimana cara masuk wisdom? Banyak hal, banyak cara. Tapi sesederhana, paling sederhana untuk masuk ke wisdom adalah mengurangi tingkat visual faktor eksternal. Dan yang paling visual itu mata biasanya. Maka once kita menutup mata sejenak, membiarkan pendengaran kita mendengar apa yang dia mau. Karena begitu kita mendengarkan pendengaran kita mendengarkan apa yang dia mau, kita tuh jarang membiarkan pendengaran kita untuk dengerin apa yang dia mau. Kenapa kita ngejudge terus gitu? Ada suara gini, ini nggak enak. Ada suara gitu, ini sumbang. Be silent aja. Biarkan pendengaran kita mendengarkan apa yang dia mau. Tanpa judgment. Karena begitu judgment, pikiran kita akan bekerja gitu. Nah, once 1 menit, 2 menit kita mulai hening, mulai dalam tanda petik santai, relax gitu. Let's say ketika kita boleh sambil menyentuh dada kita, gitu misalkan, karena yang kita sentuh itu kan ada efek energi gitu ya, kira-kira. Kita akan pindah state dari polarity menuju kepada wisdom gitu. Maka pilihan dalam wisdom itu nggak perlu yang namanya alasan atau nggak perlu yang namanya kategori. That's it. Nah. Dan disitulah our wisdom kita ketika kita memilih menggunakan si wisdom ini, itu the best untuk kita gitu. Yang mungkin nanti kalau dipikir lagi kayaknya nggak bagus gitu. Tapi begitu masuk ke sini, this is the best way. Nah, pertanyaannya, yang sering kita dengerin suara yang mana nih? Suara yang kualitas kah? Atau our wisdom gitu. Ya jangan lupa ya, kita tuh semua punya petunjuk kok di dalam gitu. Petunjuk kita tuh nggak pernah ada di luar gitu. Kebayang nggak kalau beli handphone, manual booknya pasti di dalam buku. Nah, manusia masa manual booknya di luar buku? Pasti di dalam gitu. Nah, begitu kita menyentuh manual book itu, begitu kita masuk ke dalam manual book itu, kita akan mendapatkan the truth, petunjuk itu sendiri. Karena petunjuk sejati nggak pernah dari kata orang lain, nggak pernah dari buku manapun, nggak pernah dari teks manapun, karena dia datang dari sumber wisdom di dalam diri kita. Dan masing-masing punya sumber wisdom itu. Dan once mengikuti sumber wisdom itu, di situ akan selaras. Kalau tadi berbicara masalah benar, baik, keselarasan itu yang akan menuntun kita menuju kepada keselarasan semesta. Kira-kira gitu, Dok. Ya teman-teman ya, dari pikiran, dari perasaan, itu dia bisa menyumbangkan kortisol yang tinggi, adrenalin, epinefrin yang tinggi, dan terus-terusan sehingga nadi kita kencang, problemnya nanti bisa kemana-mana, peningkatan gula darah, termasuk masalah di ginjal. Nah, sering sekali Kang, kita itu takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Banyak yang kita pikirkan. Seandainya saya nggak ada gimana? Anak-anak saya gimana? Seandainya ini gimana? Itu. Dan padahal kita dilahirkan di dunia ini ya nggak ada apa-apa tadinya. Gimana caranya membuat kita itu ya sadar lagi, balik lagi gitu. Kita tuh seperti apa sih sebenarnya, roh kita apa, diri kita ini siapa yang punya? Apakah anak itu kita yang punya? Ada yang bilang seperti itu, atau anak itu sepertinya punyaan siapa? Dan gimana, Kang? Ya, nomor satu sih untuk disadari, sadarilah bahwa kita tuh nggak penting-penting amat gitu, itu nomor satu. Udahlah. Gitu. Iya, kadang-kadang kita pikir gara-gara saya. Ternyata kita nggak penting amat. Ya, nomor satu. Kita tuh nggak penting-penting amat, itu nomor satu. Yang kedua, yuk kita renungin ya. Semesta raya ini kalau kita hitung dalam konteks di buku Sapiens lah ya. Big Bang pertama tuh 13,8 miliar tahun yang lalu. Bumi itu ada 4,6 miliar tahun yang lalu. Manusia itu baru ada sekitar 200 juta tahun yang lalu. Manusia itu makhluk bungsunya semesta. Anak kecil banget.
Jadi kalau dihitung timeline 24 jam, kita tuh baru hadir 3 detik, tapi 50% hutan bumi udah habis sama keserakahan manusia. Gitu. Jadi kita tuh makhluk bungsu yang paling so tahu gitu. Yang kita nggak pernah mau belajar sama kakak-kakak kita, sama senior-senior kita nih. Semua nih, semesta ini gitu. Dan kita penting untuk menyadari hal itu gitu. Bahwa kita datang ke sini tuh ya dulunya nggak ada, nanti nggak ada juga nggak apa-apa juga sih. Udahlah gitu itu. Cuman karena banyak masuk belief nih ya. Termasuk nanti dogmatis, termasuk nanti ada fearness, nanti kita cerita tentang itu. Itu yang membuat platform kita tuh jadi nggak stabil. Gitu. Coba renungin ini deh, once ada ketakutan-ketakutan, ya renungin ini. Karena kadang-kadang kan kita melakukan ini untuk A, untuk B, untuk C, bagus sih, ada bagusnya sih. Tapi ini tolong direnungin. Tahu nggak, ini penting ya. Kalau semua serangga di bumi raya ini hilang per detik ini, serangga nih, detik ini serangga nggak ada, plus nol sama sekali detik ini. Manusia cuma punya waktu hidup sekitar 6 bulan sampai 8 bulan, katakanlah. Kalau semua cacing sebumi ini hilang per detik ini, itu lebih short lagi tuh. Karena nggak akan ada yang mengolah makanan kita. Cacing tuh dipentingkan banget. Semua cacing nggak ada. Jadi kalau semua serangga nggak ada per detik ini, semua cacing nggak ada per detik ini, kolaps sudah. Tapi kalau per detik ini semua manusia nggak ada, bumi baik-baik aja, udah gitu aja. Gitu ya. Betul nggak dong? Semua manusia nggak ada, bumi santai aja. Jadi hukum kita mau ngomong, mau melestarikan bumi apa, ya oke lah, that's good, itu bagus. Tapi begitu kita yang ngerasa penting, itu yang harus direnungkan sih. Begitu kita ngerasa berkontribusi lah, apalah, ya that's good sih. Sehingga di situ kalau saya sebut terjadi yang namanya attachment. Gitu. Once we attach, di situ kita akan lupa untuk kembali kepada kesadaran gitu. Jadi gampangannya gini, Dok. Ketika kita anxiety terhadap sesuatu yang belum terjadi, berarti kita terjebak oleh sesuatu yang dalam tanda petik nggak ada. Contoh ya, Dok. Ini kebetulan saya pesulap ya, Dok, jadi saya pegang kartu gitu. Jadi saya contohnya pakai kartu. Gitu. Contoh. Kalau saya bilang bahwa, Dok, ini ada king hati. Dan dokter ngelihat ini ada king hati beneran. Berarti ada sesuatu yang ada. Oke? Ini sesuatu yang ada nih sekarang. Tapi begitu saya ngomong gini, Dok, ini king hati. Nggak ada nih king hatinya. Berarti ketika saya lagi ngomong ini king hati dan nggak ada king hatinya, berarti saya lagi gila, lagi nggak waras. Gitu. Karena saya mengatakan sesuatu yang nggak ada. Gitu ya. Pertanyaan, masalah 5 tahun lalu ada nggak? Nggak ada. Masalah tahun depan ada nggak? Nggak ada. Berarti kalau kita menyibukkan 5 tahun lalu, 2 hari lalu, berapa yang lalu, yang akan datang, berarti kita lagi insane. Dalam tanda petik lagi nggak waras gitu. Ngerebutin sesuatu yang nggak ada. Gimana kita mau menyelesaikan sesuatu yang nggak ada tuh nggak mungkin gitu. Itu yang kedua gitu. Yang artinya, ya ini deh. Ya kita pakai konteks filsafat sedikit lah ya. Besok tuh nggak ada gitu. Makanya saya sarankan untuk teman-teman banyak belajar dari supir angkot. Kenapa? Karena di angkot tuh ada kata-kata gini, kalimat ini. Hari ini bayar, besok gratis. Betul nggak, Dok? Hari ini bayar nggak? Bayar. Besok bayar lagi nggak? Bayar. Lusa bayar lagi nggak? Bayar. Kenapa? Karena setiap besok adalah hari ini. How come ada besok? Kapan itu besok? Nggak ada besok. Nggak ada nanti. Yang kita punya cuma sekarang di sini saat ini. Tapi ketika kitanya di sini sekarang saat ini, tapi kestabilitasan kitanya nggak bisa hadir utuh di sini saat ini, ya kita akan dalam tanda petik ditarik-tarik oleh masa lalu, masa depan, masa lalu, masa depan. So, kapan kita mau joyful? Kapan kita mau merasa peace gitu? Ketika kita lupa bahwa ya tomorrow is always mystery gitu. Dalam konteks ya udah gitu. Ya udah tuh dalam tanda petik kita sadari bahwa yang terpenting dalam hidup itu adalah present moment gitu. Bahwa apapun yang terjadi ya udah gitu ya dalam tanda petik. Nah, dan saya rasa ini penting banget untuk kita mulai belajar menerima unknown gitu. Sesuatu yang nggak pasti gitu. Karena ketidakpastian itu yang paling pasti dalam hidup. Nggak bisa enggak. Dan hukum semesta itu dinamis salah satunya. Makanya ada the law
of transmutation misalkan. Semuanya dinamis gitu. Dan begitu kita mengalir dalam kedinamisan, kita sadar bahwa there is no absolute judge. Nggak bisa ngomong hari ini bahwa saya udah gagal. Nggak bisa. Orang permainannya masih berjalan tuh. Gimana kita mau ngomong kalah dalam sepak bola yang waktunya 90 menit, tapi menit ketiga udah ngomong kebobolan 2-0, udah ngomong saya kalah. Belum, orang masih banyak waktu kok gitu. Nah, once kita sadar bahwa hukum semestanya aja dinamis, mengalir, berarti kalau kita nggak punya skill dalam kedinamisan dan kemengaliran kehidupan, kita pasti bakal stuck gitu. Maka Dok, kalau nanti kita kaitkan dalam konteks pembelajaran gitu ya, 95% life is suffer. Pasti. Kenapa banyak orang yang nggak bisa menerima gitu? Karena semua yang kita lawan adalah ekspektasi kita gitu. Makanya kalau tadi pertanyaannya, gimana nih supaya kita bisa berdamai dengan apapun? Kalau sekarang orang sibuk memikirkan skill bahasa Inggris, skill IT itu penting. Tapi saya rasa teman-teman juga mulai harus belajar, milikilah keterampilan menderita. Kira-kira gitu Dok. Karena penderitaan itu jadi pembelajaran buat kita ya. Iya. Iya. Dan di buku Kang Abu bilang kalau penderitaan itu malah kita harus bersyukur dan harus kita rangkul. Iya. Iya. Karena gini, Dok. Mungkin kalau dalam terminologi bahasa Inggris itu ada penderita di sini saya sebut dengan pain sih sebenarnya. Sakit gitu ya. Ada pain, ada suffering. Pain itu inevitable. Sakit itu nggak bisa dielakkan. Kita pasti sakit. Tapi tidak semua sakit harus menderita. Karena yang membuat itu semua nggak nyaman bukan sakitnya, tapi penderitaannya gitu. Dan nanti kita menyadari bahwa ketika kita harus mengalami sakit, karena itu adalah salah satu alamiah berkembang. Berkembang itu pasti berubah. Berubah itu pasti nggak nyaman. Berarti kalau saya nggak nyaman berubah, ya berarti saya nggak akan bisa berkembang gitu. Bambu itu harus terima kasih sama gergaji amplas, karena dengan gergaji dan amplas, bambu bisa jadi suling. Dan suling itu value-nya harganya lebih mahal. Gimana caranya lebih mahal? Harus dipotong, diamplas, dibakar. Nggak bisa sih bambu jadi mahal kalau tanpa melalui fase-fase dalam tanda petik kita sebut pain tadi gitu. So begitu juga kita gitu ya. Kita ya kalau kita bicara dalam pemahaman kesadaran yang lebih tinggi gitu, ya life is pain dalam tanda petik. Hidup itu selalu akan ada pain karena kenapa? Bertumbuh masalahnya. Tapi begitu kita melihat pain dari sisi kesadaran, pain udah bukan hal buruk lagi gitu. Maka kalau saya mengutip spesial yang saya selalu kutip, Dok, ini Rumi gitu ya. Saya tuh cinta banget sama Rumi gitu ya. Rumi tuh ngomong gini, luka adalah tempat cahaya masuk. Jadi kalau kamu tidak pernah terluka, kamu nggak akan pernah dapat cahaya gitu. Karena pembelajaran yang terbaik dalam hidup itu selalu ada di tempat yang kita nggak suka, kita nggak nyaman. Karena kenapa? Di tempat yang happy banget, senang banget, di situ nggak ada growth, pertumbuhan kesadaran yang signifikan. So that's why life is pain, yes. Tapi tidak semua pain harus suffering gitu. Karena kenapa? Suffering itu pilihan. So that's why menua itu pasti, mendewasa adalah pilihan gitu. Tidak semua orang yang menua pasti mendewasa gitu. Nah jadi kembali ke kita gitu. Kita mau ngelihat dari sudut pandang mana, dari pemahaman mana, tapi yang paling pasti saya selalu menganalogikan, Dok, bahwa setiap kita hidup manusia di sini selalu ada pelang under construction gitu, Dok. Yang penting gitulah kira-kira. Jadi salah satunya kita nggak usah terlalu banyak berpikir, tapi just nge-flow aja ya. Oke. Gini, makanya di buku saya tuh saya tulisnya gini, neutral thinking. Gini. Neutral thinking, positive feeling. Positive feeling. Gini. Ini ada 8, 4 aja ya. Singkat. Kita singkat aja ya. Kita singkat aja. Apa yang kita inginkan dalam hidup, kalau kita renungkan, semuanya deh, itu kenyamanan, Dok. Gitu ya. Kenyamanan tuh, itu semua yang kita cari. Cuman uniknya, ini sedikit harus kita twisting gitu ya. Karena mungkin sebagian besar banyak orang yang ngomong, hidup mencari kebahagiaan. Buat saya, hidup bukan mencari kebahagiaan.
Karena kebahagiaan itu requirement untuk hidup. Kebutuhan untuk hidup. Kalau saya bahagia, saya bisa melakukan apapun dengan baik. Kalau saya bahagia, saya bisa berteman dengan baik. Dan ketika kita mencari kebahagiaan, lupa bahwa bahagia itu requirement-nya sebetulnya. Dan bahagia itu bukan masalah dicari atau enggak. Bahagia tuh sama kayak bonus lah. Yang penting tuh nanamnya. Kalau nanam melon, pasti keluar melon gitu. Nggak usah ketika kita nanam melon, agak takut bahwa nanti buahnya apa ya. Nggak mungkin nanam melon pasti keluar melon gitu kira-kira. So happiness is requirement, bukan goals gitu. Jembatan. Karena once you happy, once joy, tubuh kita akan berfungsi sangat 100% perfect ketika kita dalam keadaan happy, joyful. Makanya saya agak nggak setuju dengan kata-kata kerja keras. Everything seems too hard. Kerja keras, belajar keras. Tapi joy work, gitu. Dalam kondisi bagaimana kita ada di joy itu sendiri, ada di happiness itu sendiri, gitu. Nah, ini yang menarik, Dok. Ini menarik banget, gitu. Let's say ya, kita bahas 4. 4 juga kebanyakan, 3 aja dulu ya. 3. Ini bisa panjang banget masalah. Ada faculty yang penting untuk kita renungkan begini. Pikiran, perasaan, tubuh. Yang menarik adalah kalau ketiga poin ini ada 8 nantinya, tapi 3 aja dulu. Kalau ketiga poin ini nggak ke arah yang sama, siap-siap stres, depresi, anxiety. Karena kita jarang melatih untuk ketiga poin ini ke arah yang sama. Contoh. Begitu kita punya desire, keinginan saya pengen rumah baru. Oh, di sini udah oke, positive thinking. Dan teman-teman, saya tuh agak menghindari kata-kata positive thinking. Kenapa? Positive thinking belum tentu doing thinking. Berpikir baik belum jadi orang berbuat baik gitu kira-kira. Ini yang jadi racun kadang-kadang. Yang penting positive thinking. Iya, thinkingnya dong yang positif. Tapi nggak ngaruh sama partikel-partikel yang lain, dan itu nggak akan kejadian. Gitu. Makanya kenapa feeling juga penting dilibatkan di sini. Saya kasih contoh sederhana aja ya, supaya langsung ke contoh. Contoh. Saya pengen punya rumah. Doang tuh. Sekarang tuh bahasanya manifestasi gitu dong. Manifesting. Gitu ya. Manifesting gitu. Tapi apa yang kita inginkan, yang kita manifestasikan, nggak akan kejadian kalau yang cuma bergerak hanyalah dalam wilayah pikiran. Tapi kalau di sini juga nggak ikut bergerak ke arah yang sama. Menariknya, ketika orang ngomong, saya pengen punya rumah, belum apa-apa ngelihat tabungannya, ya cuman punya 500.000, rumahnya harganya 1 miliar. Kayaknya nggak mungkin deh. Begitu Anda mengatakan nggak mungkin, Anda sedang mengatakan nggak mau. Itu yang ngomong perasaan atau? Perasaan pasti. Kayaknya nggak mungkin deh. Gitu ya. Dan kita terjebak dengan mungkin atau nggak mungkin. Perlu diingat, mungkin nggak mungkin, not our business. Itu bukan urusan kita. That's nature business. Tugas kita tuh bukan masalah mungkin nggak mungkin. Tugas kita tuh striving. Tugas kita tuh berusaha. Tugas kita tuh just walking the path gitu. Urusan mungkin nggak mungkin, not our business. Nature yang akan menentukan gitu. Tapi kebayang nggak? Begitu kita melakukan dan menginginkan sesuatu belum apa-apa udah ngerasa nggak mungkin. Satu sisi pengen, satu sisi nggak mau. Pusing nih. Si semesta juga pusing. Lu maunya apa sih? Gitu kira-kira. Yang satu pengen, yang satu nggak mau gitu. So, itulah kenapa, Dok, hari ini banyak orang yang mengatakan cita-citaku tidak terkabul. Ya iya, tiap 2 langkah ganti cita-cita. Tiap 3 langkah ganti cita-cita. Jadi no persisten gitu. Kalau tujuannya mau ke Bali, tiap 2 kilometer ganti tujuan. Ya nggak akan nyampe ke Bali. Nanti mau ke Surabaya. Nanti udah mau ke Bandung. How come? Yang artinya jangan setiap beberapa langkah kita mengganti cita-cita gitu. Nah, artinya apa? Antara mind, feeling, and action itu perlu keselarasan. Itu yang kalau di buku saya mengatakan netral thinking, positive feeling gitu. Karena once kita berpikir, udah pikir positif aja, orang mau jahat nih, jangan berpikir positif lah gitu kira-kira. Dalam tanda petik gitu. Karena once kita konteksnya hanya di situ, tidak melibatkan semua partikel-partikel semuanya, ya boleh jadi ya kita hanya terjebak dalam konteksnya adalah pikirannya aja. Tapi kita nggak ngajak semua rombongan tubuh ini. Ingat lah ya, kita tuh rombongan teman-teman. Kita tuh terdiri dari 50 triliun sel. Satu selnya 1,4 volt, bayangin. 70 triliun volt. Kita tuh biggest
energi power gitu. Dan jenderal yang menentukan 50 triliun sel adanya di sini gitu. Tergantung kita mau jadi good leader atau enggak gitu terhadap self kita. Di sini atau di sini? Ya ini kan yang jadi jenderalnya, ini yang jadi rajanya gitu. Jadi nanti antara jenderal dan raja akan saling bekerja sama gitu kira-kira. Mana master, mana slave. Benar. Gitu kira-kira. Nah yang bahaya nanti ketukar tempat gitu. Makanya kan Einstein itu bilang bahwa intuitive mind itu yang menjadi sebuah secret gitu. Cuman sekarang orang banyak tidak menggunakan si intuitive mind itu, yang menggunakan si second mind itu dalam tanda petik menjadi masternya gitu. Nah maka kenapa intuisi kita sekarang volumenya kecil? Karena volume di luarnya kenceng banget sih. Gitu. Kita terlalu sibuk dengan judgement orang, kita terlalu sibuk dengan pemikiran orang, kita terlalu sibuk dengan benar salah apa yang disebut sama orang. Even mau beli sesuatu aja ngecek dulu ini fit nggak ya sama circle-nya aku. Gitu. Padahal nggak nyaman-nyaman juga pakai baju ini misalkan. Karena untuk fit kepada circle tertentu, saya menyaman-nyamankan diri gitu. So faking dalam artian kita nggak jadi si sejati tadi. Nah jadi balik lagi Dok. Saya rasa yang penting untuk mulai ditelaah adalah mind, feeling, nanti maksud emotion, memori, panjang gitu ya. Tapi at least adalah antara pikir, rasa, dan laku itu selaras gitu. Nah begitu itu selaras, it will come to you. Dia yang bakal datang ke kamu gitu. Bukan kita yang menggapai sebenarnya. Itu sih intinya. Teman-teman setuju ya, kita masih banyak belajar manual book tentang badan kita ya, supaya kita bisa ngerti kesehatan mental dan fisik dan spiritual gitu. Makasih Kang Abu, udah 1 jam, makasih banget hari ini. Nggak kerasa ya? Seru banget, saya nggak kasih kesempatan yang lain buat tanya-tanya. Saya pengen belajar, satu saat kita buat lagi ya Kang Abu. Mohon kalau ada kesempatan nanti kita buat lagi. Teman-teman, makasih banyak teman-teman. Makasih Kang Abu. Thank you Dok. Teman-teman makasih juga semua. Terima kasih. Kalau terima saya kasih. sih bermanfaat sekali. Ada sesuatu. Baik. Makasih. Assalamualaikum. Salam. Makasih. Assalamualaikum teman-teman. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.